saya lihat ke atas kan, yang bener ada kepala satu hewan jadi bukan satu pohon dunia. Ya, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel Bang Ian, dan kali ini saya mau mencoba konten podcast bukan podcast sih. Jadi cerita pengalaman horor nyata gitu, bukan rekayasa. Jadi di episode kali ini ya namanya itu Bang Ian, yang artinya apa itu? Cerita Bang Ian. Abang Ian. Gitu. Jadi kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Surabaya. Memang asalnya dari Surabaya, tapi dia diam di sini udah lama ya. Iya. Boleh perkenalkan? Boleh. Nama saya. Rumah saya juga agak dekat ya dari sini, tetangga, tapi lumayan jauh ya. Kalau naik jalan kaki agak jauh gitu. Umur saya sini 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun. Saya juga masih 17 tahun guys. Oh, bentar lagi 18 tahun. Iya. Kebetulan kemarin berulang tahun juga. Baru ulang tahun katanya. Oke. Jadi gimana, boleh ceritakan sedikit saja Ya boleh. pengalaman apa itu horornya? Jadi ceritanya ceritanya itu saya mendapatkan cerita horor saat main ke pantai Pangandaran. Cerita horornya banyak sekali yang saya dapat. Gangguan makhluk mistis. Di mana? Di losmen atau di mana? Di perjalanan ada, di losmen yang saya untuk tempat nginep juga banyak. Ya udah, jangan dulu diceritain biar penonton penasaran. Kayaknya jangan lupa di subscribe channel Bang Ian biar lebih maju lagi, dan jangan lupa di share teman-teman kalian. Oke? Ya, jadi kita langsung dengerin aja ceritanya. Yuk. Jadi pertamanya saya tuh pulang main sore langsung dapat notif WA gitu. Katanya teman saya Ridwan itu kan katanya lagi kayak agak musuhan sama pacarnya gitu, lagi ada berantem. Terus dia ngajakin langsung ke Pangandaran. Pas dia ngajakin ke Pangandaran tuh kan saya di situ langsung gitu kaget. Saya di situ nggak punya uang, langsung udah malam juga ya kan. Oh, mendadak. Nah, dari situ, tapi dia kan Ridwan itu temen dari kecil itu. Saya kalau nolaknya agak-agak kayak tanggung gitu. Singkat cerita, dia langsung ngeiyain, maksain saya. Langsung saya oke, saya tunggu sholat dulu, saya siap-siap dulu. Dari situ saya siap-siap bawa baju ganti, saya pakai sepatu, pakai jaket, bawa masker. Dan saya juga punya uang aslinya sedikit gitu. Gak lama dari situ tuh saya itu langsung berangkat ke Pangandaran, melewati jalur ke Lanut, dari Tasikmalaya itu ke Manojaya, ke Cineam, langsung ke Pangandaran. Kenapa saya ke Cineam? Karena saya muter jalannya, jadi saya nggak langsung ke Manojaya langsung lurus ke Pangandaran, enggak, tapi saya muter dulu ke daerah Cineam karena teman saya juga pingin refreshing katanya. Dari situ saya bilang oke, ayo berangkat. Nah pas kita berangkat di jalan awalnya baik-baik aja di jalan, gak ada gangguan apa, gak ada apa-apa. Tapi memang di jalan itu si teman saya Ridwan ini tuh agak marah-marah gitu Karena diputusin
Iya, agak kayak bahasanya kasar lah, bawa motornya nggak santai gitu. Sampai akhirnya ya saya tuh berangkat dari Manonjaya. Nah dari situ saya bilang, kan dia udah prepare jalan tuh dari Tasik ke Lanut ke Manonjaya langsung ke Pangandaran. Tapi saya bilang gak usah jalan sini lah, takut gitu jalannya. Saya udah pernah ke situ jalannya, ke lurus aja. Tapi dia maksa belok gitu. Dia maksa belok ke jalan kecil ya, jalan kecil setelah pom bensin gitu. Jadi setelah pom bensin itu ada jalan kecil. Jadi setelah pom bensin itu ada jalan kecil. Nah, saya tuh bilang kalau mau ke Pangandaran lewat Cilegon tuh sini, saya bilang gitu. Akhirnya ya belok ke jalan kecil itu, saya bilang lurus aja, karena dia itu belum pernah sekalipun lewat jalan situ. Pas lurus tuh jalan situ, awalnya saya tenang-tenang aja, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada apa-apa di situ, pokoknya tenang. Nah, sampai akhirnya agak udah berjalan beberapa jam gitu, saya sudah kan udah berangkat jam 6, udah agak setengah 7 ataupun 30 menit. Nah di situ dia mungkin udah mulai dingin, udah mulai kerasa apa gitu. Akhirnya saya itu memutuskan, teman saya itu memutuskan untuk ngajakin ke warung. Tapi di kondisi jalan seperti itu tuh nggak ada warung, cuman ada kayak gubuk gitu, gubuk ataupun kebun-kebun kayak kebun karet, kebun cengkeh gitu. Jadi nggak ada permukiman ataupun desa ataupun apa gitu, pemberhentian kayak masjid nggak ada gitu. Nah di situ saya akhirnya ya udahlah jalan aja, nggak usah dipikirin, nanti siapa tahu di tengah jalan juga ada. Pas lurus itu akhirnya teman saya ini bilang, tak ada warung tuh di depan katanya. Itu teh yang ngendarin motornya si Ridwannya. Iya, si Ridwannya mau dia. Nah pas dari situ kan saya agak-agak senang gitu, senang, oh iya bisa berhenti loh. Nah udah, saya nggak pikir panjang, langsung berhenti di warung itu, langsung saya beli rokok tuh. Si Ridwan ngasih uang sama saya, ngasih uang 20.000, udah beli rokok 1 bungkus. Saya ngopi di situ, saya berhenti sejenak, sampai akhirnya gak lama di situ saya udah berhenti berbincang-bincang sama tukang warungnya itu. Tukang warungnya bilang gini, Dek, kamu malam-malam berani lewat sini? Saya bilang, emang kenapa Bu? Oh itu teh jam berapa ya? Yang baru jam 7, jam 7 lah, setengah 7, jam 7. Oh masih apa itu tuh, masih pagi? Iya. Kalau ini masih pagi. Iya, masih agak-agak pagi gitu. Sampai gak lama tolong itu cerita, dia ceritanya tuh kayak gini, bapaknya kejadian katanya di sini. Sampai katanya banyak yang apa pecah bannya gitu, kadang pecah bannya atau kalau enggak digangguin makhluk-makhluk mistis gitu. Saya kan takut gitu dari situ. Ya kan saya positif aja lah, ini mungkin ada apa-apa. Itu sebagai pembelajaran saya, kalau nanti di jalan nggak boleh melakukan hal yang aneh-aneh gitu. Sampai di tengah jalan kan saya udah beres ngopi tuh, kata ibu, kata teman saya si Ridwan itu, tak berangkat tuh sekarang sama saya, ayo. Kata saya tuh ayo. Nah pas dari situ saya kan nggak pikir panjang untuk itu. Saya bilang mau saya ganti nggak yang nyetirnya. Nah, kelihatannya dia gantian. Kelihatannya dia udah agak capek gitu, karena ya sambil bingung pusing kayak gitu. Akhirnya saya dinawarin untuk menyetir motor itu, tapi dia nggak mau katanya. Ya udah sama saya aja sampai Pangandaran katanya. Oh ya udah, saya bilang, tapi kalau udah kamu capek bilang aja sama saya. Ya udah, dan dia bilang konfirmasi iya, dan dia bilang iya. Pas di jalan nggak lama kok ban belakang tuh kayak nggak stabil gitu, kayak stabil, kok kayak biol gitu, nggak stabil. Lama-lama saya bilang, kok ban belakangnya agak-agak gel ya, apa mungkin pecah ban. Saya lihat, pas dilihat dicek sama saya, ternyata memang bannya pecah.
bannya pecah, bannya udah lama gitu, nggak pikir panjang. Situ bingung saya itu mau nelpon temen saya kan nggak mungkin nyusul ke situ gitu, jauh. Saya mau dorong cari tambal ban juga nggak mungkin ada di situ. Udahlah, saya mikir positif aja, saya memutuskan untuk balik lagi ke warung yang tadi. Bentar, boleh diceritain itu suasana jalannya seperti Oh apa? iya. Misalkan kiri kanannya. Suasana jalannya itu kayak cuman jalan ya, gak ada yang lewat, gak ada sama sekali. Cuman ada sepi, cuman ada suara angin, gelegar, terus ada kayak binatang-binatang malam ya kan, bunyi krik kayak jangkrik. Terus di situ juga ya saya bilang tadi itu cuman kebun karet, terus gak ada permukiman rumah gitu. Saya nggak bisa berhenti, ada masjid juga. Saya bingung, terus saya memutuskan kembali ke warung. Akhirnya saya ingat warung itu tuh pas belokan tajam kayak gini. Sebelum saya kesini, sana saya pecah ban itu nggak terlalu jauh dari warung, cuman kehalang satu belokan gitu. Jadi tapi warungnya nggak kelihatan, tapi ya dekat gitu. Tapi pas agak lama, saya ke situ, saya dorong motor itu sama si Ridwan itu, kok nggak ada warungnya, hilang warungnya, Kok hilang? warungnya hilang, nggak ada. Bertiga ini gitu. Iya, mungkin si ibu-ibu tadi itu cerita kayak gitu tuh mungkin memang kejadiannya, memang mengingatkan saya gitu. Saya di situ udah bingung, teman saya sendiri ini udah marah-marah sampai ya bahasa-bahasa yang nggak diinginkan keluar semua gitu, sampai semua disebutin bahasa kasar. Saya otomatis takut di situ kan, mental saya langsung down. Akhirnya di situ saya udah stuck, udah nelponin temen, akhirnya kepaksa gitu. Langsung dari situ saya naik mobil, udah nggak ada harapan. Terus lagi nunggu mikir, ada mobil lewat, pas mobil bak, gak bawa apa-apa. Ya udah, nggak pikir panjang, saya ke tengah jalan, saya berhentiin tuh mobil. Iya, saya berhentiin. Pas saya berhenti itu, dia bilang, ada apa katanya? Si supir mobil itu, dia nanya, ada apa? Saya bilang, Pak boleh bantuin nggak? Ban saya pecah. Dia mau ngasih uang sama saya awalnya, mau ngasih uang buat nambah. Enggak Pak, saya tolak. Enggak Pak, saya bukan butuh uangnya, tapi saya butuh mencari tambal ban dari dekat yang dari sini dari mana gitu. Saya nggak tahu. Nah sampai akhirnya bapak-bapak bilang, ya udah motornya naikin aja katanya ke mobil, tapi pegangin soalnya nggak ada tali. Udah tuh si motornya saya naikin kan sama si Ridwan ke atas mobil, si bak mobil bak itu. Udah dari situ kita berangkat naik mobil, agak berjalan sekitar 15 menit. Itu saya lihat ada tambal ban. Saya berhenti, apa berhenti ada tambal ban? Turun, langsung saya tambal. Terus saya bilang makasih itu sama si supir mobil itu. Saya kasih sedikit, tapi dia katanya nggak usah kasih katanya. Pokoknya kamu dari sini selamat. Ya, makasih banyak Pak. Saya bilang kayak gitu. Udah, mobilnya berangkat, saya tunggu tambal bannya. Sekitar 10 menit tambal ban tuh udah beres. Itu udah menandakan pukul 7 ya kan. Udah pukul 7. Di pukul 7 itu saya udah bingung, udah mau apa. Tambal ban itu saya berangkat lagi, sudah beres. Akhirnya saya lewat. Nah di jalan itu kan masih sepi kan, kebun karet. Oh nggak jauh dari sana. Iya, Tambal bannya nggak jauh. Agak-agak banyak yang lalu. Terus dari ya kayak ada menemukan sosok diri gitu. Kayak saya lagi lewat sama si Dona itu, saya bilang, apa sih ibu-ibu jangan ditabrak, saya bilang. Tapi si Ridwan tak mana, si Ridwannya itu nggak lihat gitu. Si Ridwannya nggak lihat. Saya bilang, kok mana tak nggak ada juga. Sedih sampai marah sama saya. Saya udah ngingetin, jangan ditabrak dari jauh juga. Tapi dia bilang nggak lihat. Ibu-ibunya yang itu yang pakai baju kebaya merah, saya bilang dia mau kayak lagi nyebrang gitu. Gimana nih? Nyebrang gitu. Dia bilang jangan ditabrak. Nah pas dari situ saya udah ya mikirin, pokoknya ibu-ibu itu udah beres nyebrang. Saya bilang, kamu
kamu lihat apa? Dia bilang nanya sama saya, kamu lihat apa? Ya itu ibu-ibu yang tadi pakai kebaya itu. Saya bilang, loh pakai kebaya? Saya nggak lihat tak, saya sumpah nggak lihat katanya. Ya situ kan mulai merinding, masih kan nggak lihat, cuma saya yang lihat gitu. Pas nggak dari situ udah nggak mikirin, jalan pelan. Akhirnya saya pelan. Terus saya tuh dari situ udah mau masuk daerah Cineam kan, tapi sih cuma lewat, gak masuk. Di situ itu belum masuknya ya? Belum, masih kebun karet itu. Belum. Dari situ ya saya udah mikirin gak aneh-aneh lah, pokoknya berangkat. Terus dari situ juga langsung ada lagi tuh si Ridwan sekarang. Si Ridwan lagi kenceng loh kan, dari 80 itu kecepatan 80 lagi kenceng, ya rem mendadak, untung nggak jatuh. Untungnya nggak jatuh. Bentar, rem mendadak. Ada apa? Si Ridwan katanya lihat kucing. Kucingnya besar. Saya bilang, mungkin anjing itu. Gak mungkin anjing itu. Kucing katanya saya lihat kok. Nyebrang si kucingnya katanya. Oh ya udah, saya nggak ngeliat soalnya saya lagi main HP gitu kan bentar. Udah lewat lagi, kita cerita udah masuk Pangandaran. Udah mau masuk Pangandaran sampai ada yang tunggu ikan di depan itu bertigaan. Beneran. Nah, saya masuk kan. Dia udah bilang, nanya dari situ, "Kita mau nginep di mana?" katanya. Saya bilang, "Ya udah terserah kamu. Mau nginep di mana juga, yang penting bisa tidur aja lah." Oh, katanya bilang, "Gimana kalau di hotel ini yang sebelah," katanya, "sebelah sana." Nah, saya bilang, "Kenapa di losmen aja gitu, biar lebih murah, terus uangnya kita bisa pakai buat refreshing, bisa buat main kemana-mana, muter-muter, biar gak habis sama biaya hotel gitu." Nah singkat cerita dari situ saya langsung berangkat gitu, nyari, udah memutuskan di losmen kan, cari losmen yang agak bagus tapi juga gak terlalu mahal gitu. Saya berangkat dari situ. Nah dari pertigaan itu kan ada yang belok kanan sama ke kiri itu. Oh iya, yang pintu keluar ke kanan, kalau dari sini. Nah saya tuh langsung carinya ke kanan aja, soalnya kalau ke kiri itu kan biasanya hotel semua ya kan. Langsung saya ke kanan, pas belok tuh ada losmen yang murah. Saya nanyain tuh katanya, ini memang murah tapi tempatnya agak-agak menakutkan. Saya bilang, iya agak serem gitu, soalnya agak-agak banyak kayak di apa, kayak ditutup sama pohon kelapa gitu losmennya. Terus di tengah juga sendiri dia. Ya kan agak takut, gak usah lah saya di sini. Sampai negonya tuh gak jadi pokoknya. Saya berangkat lagi, terus akhirnya nawar lagi losmen kedua. Akhirnya ada tuh yang murah, terus bagus. Nah saya di situ kan udah mikir, oh enak saya bisa tidur gitu. Rencananya besok kan kita mau main gitu. Udahlah main di situ. Pas ternyata nggak lama losmen itu tuh kayak banyak orang gitu. Tapi nggak tahu orang bener gitu kan, soalnya banyak kayak ibu-ibu ya nggak jelas itulah yang pemain malam gitu sama bapak-bapak. Saya juga agak Jablay. Ya saya juga agak ngeri gitu kan, takutnya digimana-gimanain. Tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa tidur. Singkat cerita, itu turun hujan. Turun hujan deras. Terus di Pangandaran sampai jam berapa? Di Pangandarannya itu sampai jam 9. Jam 9. Nah, kalau jam 9 malam tuh kan, langsung saya nyampe losmen, saya mandi, saya sholat, saya makan. Makanya saya beli di losmen, di bawah ada jualan nasi bungkus itu, saya beli langsung. Saya nggak bisa nyebutin losmennya. Di losmen itu, pokoknya belokan dari sana tuh ada kayak losmen, tapi paling ujung gitu. Kondomnya paling ujung. Iya. Jadi nggak ada losmen lagi selain losmen itu. Nah pas saya gak lama ke situ tuh kayak apa ya, udah mulai berisik, banyak yang karaokean gitu di bawah. Saya tidur juga keganggu gitu. Udahlah, saya putusin untuk beli rokok lagi buat ngopi di atas. Saya juga kan losmennya kayak 2 tingkat gitu, ada tingkat 1, tingkat 2. Dan itu mungkin ada sekitar 20 pintu, di bawah 10, di atas 10 gitu. Saya saya beli rokok tuh ke bawah sambil hujan-hujanan sama kopi. Saya langsung ke atas. Nah si Ridwan nanya, "Tahu makan
kan tadi udah makan. Nah si Ridwan nanya, tahu mau tidur gak katanya. Loh kan udah dibeli kopi, jangan tidur. Udah saya di situ ngopi berdua sama Ridwan, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, curhat tentang pacarnya juga sama saya. Saya kasih hati harus kayak gini. Gak lama tuh kan singkat cerita dia itu kayak apa ya, kayak bingung gitu lagi ngopi itu udah agak malam ya, udah posisi udah jam 11:30 12. Dari situ saya itu kan Ridwan nanya, tadi itu apa yang di atas apa, saya bilang jangan aneh, kamu jangan aneh pokoknya, nggak usah biar jangan aneh Nakutin. iya nggak usah nakutin lah. Ya enggak, atas saya nggak bercanda ada gitu. Saya lihat ke atas kan, yang benar ada kepala itu lewat dari bukan satu pohon. Itu tuh posisinya lagi di kamar apa Di luar, kayak di balkon. Di teras. Iya di teras. Saya langsung nangis di situ. Saya langsung lari ke kamar kan. Langsung lari sama si Ridwan. Nah si ibu-ibu yang di bawah itu dia bilang, ada apa? Langsung dia naik. Pas dia naik tuh dia bilang, ada apa? Ada